Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukumul yawm? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin kita semuanya. Semoga kesehatan ini menjadi modal utama bagi kita untuk senantiasa memuja, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan syafaatul uzma darinya dan memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadarrus dan tadabbur kita yang sudah sampai surat Al-Qalam ayat 41 ya. Hari ini kita akan lanjutkan ke ayat 42 sampai ayat 45. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين اللهم ارحمنا بالقرآن. Yauma, hari itu. Yauma, ingatlah pada satu hari. Yukshafu an saqin, ketika terungkap, disingkap betis seseorang. Ini menunjukkan situasi dan kondisi yang sangat mencekam, ya, berlarian maksudnya. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diseru, dipanggil, diajak untuk sujud. Fala yastati'un, namun mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum, khashi'atan, pandangan mereka tunduk terhina. Khashi'atan, tunduk terhina. Absaruhum, pandangan mereka. Tarhaquhum dhillah, diliputi kehinaan. Wa qad kanu, dan kondisi mereka yud'auna, diajak ila sujud, untuk sujud. Wahum salimun, tetapi mereka enggan, ya. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Fadharni, biarkan aku. Wa man yukadzibu, beserta orang yang mendustakan, bihadzal hadis, perkataan ini, yaitu Al-Quran. Biarkan orang-orang yang mendustakan Al-Quran aku urus, ya. Mau diapain itu? Sanastadrijuhum, secara bertahap, berangsur-angsur kami akan masukkan mereka, ya, menuju kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, aku memberi tenggang waktu pada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku sangat teguh, sangat kuat, sangat matang rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah kemarin kita mengkaji bagaimana orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa jaminan kalian? Kenapa kalian begitu pede, begitu yakin kalian akan masuk surga? Sedangkan apa yang mereka lakukan itu adalah semuanya kebohongan, kejahatan, menolak para nabi dan para rasul.
Ya, bahkan mereka berencana untuk membunuh para nabi dan para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai sarana agar mereka berpikir sehat, berpikir normal, sehingga mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya. Ya, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyamakan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam dengan orang-orang yang banyak dosa? Gimana kalian menghukumi hal seperti itu? Dari mana kalian pelajari prinsip-prinsip seperti itu? Ya, atau kalian ada MOU gitu? Dengan siapa MOU-nya? Ya, atau kalian punya seseorang yang menjadi personal garansi, atau siapa sebenarnya yang menjadi kawan kalian? Siapa yang menjadi penjamin kalian? Adakah ormas? Adakah kelompok apa yang menjadi jaminan bagi kalian? Nah, kemarin itu semuanya istifham inkari, ya, pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa rusaknya cara berpikir orang-orang kafir Quraisy. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ya. Apa itu? Secara umum, karena mereka terus menolak dan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Di dunia dengan apa? Istidraj, sedikit demi sedikit. Ya, kehinaan Allah berikan kepada mereka sedikit demi sedikit. Ya. Di akhirat kapan mulainya? Nanti di akhirat. Ya. Adanya akhirat itu ketika sudah terjadinya kiamat. Tandanya apa? Itu tuh, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ya, terjadi kiamat di mana manusia berhamburan kemana-mana, tidak jelas, tidak karuan. Kenapa? Karena situasinya sangat mencekam. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran ayat-ayat yang sudah kita bahas dan akan kita bahas hari ini. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Bismillah. Yauma yukshafu an sakin, ay uzkur ya Muhammad liqaumika dzalikal yaumal 'asib. Jelaskan, ingatkan olehmu Muhammad kepada mereka kaummu tentang hari yang sangat mengerikan itu. Alladzi yukshafu fihi an amrin fadhi'in syadidin fi ghayatil hawli wasyiddah. Yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan situasi dan kondisinya sangat mencekam. Ya. Faqala Ibnu Abbas mengatakan huwa yaumul qiyamah. Itu maksudnya adalah hari kiamat. Yaumu karbin wa syiddatin, hari di mana karab, ya, wa syiddah dan syiddah, hari di mana sangat menakutkan, situasinya sangat ketar-ketir kita semua, ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan wal aslu fihi anna man waqa fi syai'in yahtaju fihi ilal jaddi syamrin an saqihi. Imam Al-Qurtubi mengatakan hari tersebut hari di mana kondisinya sangat berat sehingga seseorang sampai menyingkapkan, tersikap betisnya, ya kan. Biasanya kalau orang kalau mau lari kan gini kan, biar nggak keselimpet, ya kan, lari ke sana kemari. Untuk apa? Dia ingin menyelamatkan dirinya. Ini menunjukkan bahwa kondisinya memang sangat mencekam, ya. Fastu'ira as-saq wal kashf anha fi mawdhi' syiddah. Maka disebutkan di sini saq, mata kaki, ya, wal kashf, dibuka untuk menunjukkan kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat keras. Syiddah itu keras, tapi di sini maksudnya mengkhawatirkan diri kita semua. Takut kita lihat kondisi seperti ini. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, ay wa yud'al kuffar, orang-orang kafir itu telah diajak li sujud, untuk sujud li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, fala yastati'un, mereka tidak mau, tidak ingin, ya enggak bisa katanya. Lianna dhahra ahadihim yasbihu tabaqan wahidan, karena mereka dalam kondisi tabaqan wahidan, satu level, ya.
Wa fil hadis maksudnya apa? Yusjadu lillah kullu mu'min wa mu'minah wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahrahu tabqan wahidan. Ini menunjukkan mereka tidak bisa sujud ya. Jadi punggungnya itu ada dalam tabqan wahidan, rata gitu ya. Khashi'atan absaruhum ay dhalilan mutawadhi'an absaruhum. Penglihatan mereka dalam kondisi dalil. Dalilah itu arti asalnya hina ya. Mutawadhi' absarihim, tunduk pandangannya karena saking takutnya jadi nggak bisa lihat biasa, tapi namanya orang takut kan begini biasanya ya, matanya nggak bisa kemana-mana. La yastati'una raf'aha, tidak bisa melihat ke atas ya. Dan ini binatang, satu-satunya binatang yang tidak bisa mengangkat kepalanya apa? Tahu nggak? Cuma babi. Tertunduk. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kemudian tarhaquhum dhillah ay taghsyahum wa tarhiquhum adh-dhillah wal hawan. Mereka dalam kondisi hina dan rasa takut ya. Kehinaan, rasa takut ya. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun ay wal hal annahum kanu fid dunya. Kondisinya mereka waktu di dunia itu yud'auna ila sujud, diajak untuk sujud. Wa hum asihhaul jism, padahal mereka kondisinya sehat badannya, mu'afun ya, mu'afun, sehat afiat ini. Faya'bauna, akan tetapi mereka selalu menolak ya. Ini ada seorang profesor di Amerika, ahli neuroscience ya. Dia melakukan penelitian sirkulasi darah dan oksigen ke otak. Ternyata ada di tubuh kita ya daerah yang nggak bisa tersirkulasi darah padanya kecuali oleh satu gerakan saja, yaitu apa? Sujud. Jadi kalau manusia tidak pernah sujud, berarti ada satu daerah di otaknya yang tidak pernah tersirkulasi darah. Ini profesor ini sampai masuk Islam, dan di Amerika dia bikin klinik pengobatan hanya dengan terapi Al-Quran dan sholat. Masya Allah. Jadi kliniknya ini klinik paling aneh di dunia. Kenapa? Karena nggak dikasih obat-obatan macam-macam. Obatnya cuma dua. Pertama sholat dengan baik dan khusyuk. Yang kedua adalah hanya dengan membaca atau dibacakan Al-Quran ya, Masya Allah. Semoga salah seorang di antara kalian bisa silaturahim ke sana ya. Syafiq siap? Silaturahim nanti ke sana. Belajar bagaimana sholat dan tilawah itu bisa menjadi obat ya. Kemudian qala Imam Al-Fakhru, Imam Fakhrul Razi mengatakan la yad'u ila sujud ta'abbudan wa taklifan. Mereka ketika diajak itu untuk sujud ta'abbudan wa taklifan, ini sebagai kewajiban mereka ya. Walakin tawbihan. Nah, tapi gaya Al-Qur'an di sini ya, yud'auna ila sujud itu untuk menunjukkan kehinaan mereka, bukan menunjukkan kemuliaan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka terus-menerus diajak untuk sujud tapi mereka tidak mau untuk sujud. Walakin tawbihan wa ta'nifan ala tarkihim sujud fid dunya. Karena mereka tetap tidak mau sujud ketika di dunia. Thumma innahu ta'ala yaslabu anhum al-qudrah 'ani sujud wa yahulu bainahum wa bainal istita'ah hatta tazdad hasratuhum wa nadamatuhum ala ma faratu fihi. Nah, di sini disebutkan sujud ya terus-menerus
untuk mengingatkan kepada mereka bahwa di dunia mereka terus-menerus diajak untuk sujud, sehingga di akhirat ketika mereka tahu akibat dari tidak mau sujudnya itu apa? Hasratuhum wa nadamatuhum. Mereka akan sangat menyesal, ya, hasrah dan merugi dan sangat menyesal, ya, ala ma faratu fihi, karena mereka ifrat, tidak mau melaksanakan perintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina da'u ilaihi fid dunya, ketika mereka diajak di dunia, wahum salimu al-atraf wal mafasil. Nah, mereka dalam kondisi tidak mau diajak untuk sujud ketika di dunia. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits utrukuni ya Muhammad, biarkan aku wahai Muhammad. Wa may yukadzibu bihadzal Quran, siapa orangnya yang membohongkan Quran ini, biarin, ya, biar yang aku urus, ya. La akfika syarrahu wa antaqimu laka minhu, cukup kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan kepadamu, dan aku yang akan membalaskan untukmu, ya. Wa hadza muntahal wa'id, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, ini ada kata-kata sanastadrijuhum, inilah yang sering digunakan menjadi kata-kata istidraj. Istidraj itu apa? Menyiksa seseorang karena orang tersebut terus-menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dia tidak sadar bahwa itu siksa. Contoh apa? Orang-orang yang main judi, kan menang, ya, menang aja terus. Dia tidak sadar bahwa kemenangan itu merupakan istidraj dari Allah. Ya, orang minum khamar, saya minum khamar biasa-biasa saja, enggak sakit. Nah, dia satu hari, ya, orang dia berzina, enggak, biasa-biasa aja, saya zina terus-terusan setiap malam, tapi saya sehat-sehat aja. Nah, itu namanya istidraj. Saya juga enggak pernah ke masjid, kaya mah kaya aja, duit saya banyak. Nah, itu istidraj, paham ya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Sana'khudhuhum bi tariqil istidraj bin ni'am. Caranya apa? Kami akan berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, ilal halak wad dimar, akan tetapi menghantarkan mereka pada kehancuran, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka rasakan. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kam min maftunin bis-sana'i alaih, betapa banyak orang yang diuji dengan as-sana, pujian, wa kam min maghrurin bis-satri alaih, dan betapa banyak orang yang magrur bisatri alaih, dengan tidak diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ar-Razi mengatakan, al-istidraj an yastanzilahu ila darajatan hatta apa ini, ya, yuwarrituhu fihi kama adnabu dhanban jaddadallahu lahum ni'matan wa ansahumul istighfar. Nah, ini seperti apa sih istidraj itu? Ketika mereka berdosa, aznabu dzanban, ketika mereka melakukan dosa, jaddadallahu lahum ni'matan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat, wa ansahumul istighfar, dan mereka lupa dengan istighfar. Melakukan dosa, kesalahan itu manusiawi. Namanya manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, ya. Tapi celakanya ketika kita melakukan salah dan dosa, kita tidak langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ngomong kasar itu dosa tidak? Dosa. Ustaz Uus juga enggak nubur, Allah juga enggak ngasih azab, sehingga dia terus menerus seperti itu. Nah, justru disitulah kerugiannya, karena dia melakukan dosa tapi tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal istidraj innama hasala lahum minal in'ami alaihim, maka istidraj itu ketika dia mendapatkan kenikmatan, li'annahum yahsabunahu tafdilan lahum,
Ya, mereka menyangkanya kenikmatan itu sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, alal mu'minin wa huwa fil haqiqah sababun li halakihim. Tapi hakikatnya karena mereka dosa dan tidak mau istighfar, hakikatnya adalah sababun li halakihim, sebab untuk kehancuran mereka. Wa umli lahum ay umahiluhum wa utila fi a'marihim. Aku berikan tenggang waktu kepada mereka, ya, liyazdadu itsman, agar dosanya semakin bertambah. Inna kaidi matin ay inna intiqami minal kafirin qawiyyun syadidun. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, intiqami, pembalasanku, minal kafirin, dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir, qawiyyun syadidun, kuat, keras. Ya, wa fil hadis, dan di dalam hadis, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yafluthu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang zalim siksa yang tidak akan pernah selesai, ya, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah in akhdahu alimun syadid. Allah Subhanahu wa taala menyiksa satu kampung, satu bangsa, ya, karena kezaliman. Alhamdulillah. Karena kezaliman mereka dengan siksa yang sangat pedih dan sangat keras. Wa inna ma summiya ihsanu kaidan kama sammahu istidrajan liqaunihi fi suratil kaid, fama waqa'a lahum min si'atil arzaq wa tulul a'mar wa 'afiyatil abdan ihsanun fil zahir wa bala'un fil batin. Ya, jadi istidraj itu kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya kaya-kaya aja, tapi hanya sebatas zahirnya, batinnya tidak ada ketenangan. Yaitu istidraj. Li'anna al-maqsud mu'aqabatihim wa ta'dzibihim. Karena yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala justru menyiksa dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azakumullah, dari rangkaian ayat yang kita baca, kita memahami begini. Di antara hal yang sangat berbahaya bagi kita adalah ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, kita tidak langsung istighfar kepada Allah. Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru dijadikan legitimasi. Kalau saya salah pasti disiksa oleh Allah. Ya, kalau saya dosa pasti disiksa oleh Allah. Ini buktinya bisnis lancar terus, ya, badan sehat terus. Nah, justru ini yang disebut dengan istidraj. Ketahuilah bahwa semua dosa akan mengakibatkan siksa dan kehinaan dari Allah, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Maka milikilah sifat al-wa'i, sifat sadar pada diri ketika melakukan dosa, langsung beristighfar kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, ya, baik yang telah lalu ataupun mungkin dosa yang baru terbersit, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup seluruh dosa-dosa kita baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga tidak ada dosa yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur auratana fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa kedua orang tua kami, ampuni seluruh dosa guru-guru kami, ampuni seluruh dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tutupi seluruh dosa-dosa kami, aib-aib kami baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Ya Rabbana, walaupun kami banyak dosa, ya Rabbana, masukkan kami semuanya ke dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.